adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu semuanya buat adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap semuanya dalam kondisi yang baik, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak dan tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak juga mengingatkan untuk adik-adik di rumah, hari ini boleh memakai baju yang rapi, jangan lupa mandi dan duduk yang rapi ya bersama dengan adik, kakak atau siapapun yang ada di rumah. Yuk kita bersama-sama ibadah dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau membawakan pujian dengan segenap hati kepada Tuhan. Yuk kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pelindung, Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Kita mau menyatakan dengan iman kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita memujikan pujian ini. Mari serukan dengan suara yang keras kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan kembali, Yesus Tuhan penyelamatku. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan.
padamu. Mari katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kami, anak-anak-Mu, Allah yang mengasihi kehidupan kami, menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kami. Kami mau memberikan pujian kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita bagi kita anak-anaknya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adalah sukacita di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yes. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhan adalah sukacita, adalah sukacita di hati, di hatimu, di hatimu, di hatimu adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Sekali lagi yang keras. Adalah SUKACITA di hati, di hatimu, di hatimu. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan tuh sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatimu, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan sama-sama. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Yes, aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Karena Dia ada di dalamku. Karena Dia ada di dalamku. Yeay. Sebab Tuhan ada di dalam hidup kita, hidup adik-adik dan semuanya. Amin. Coba katakan, serukan dari rumah yang keras. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak punya clue nih untuk lagu pujian berikutnya. Nah tahu nggak adik-adik,
Siapa raja di Alkitab yang dikenal sebagai raja yang suka memuji Tuhan? Raja yang suka menari. Siapa itu, Kak? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Siapa? Raja siapa? Salomo. Salomo? Oh, bukan Kak, bukan. Apaan tuh, Kak? Raja yang orang-orang menyebutnya sebagai the dance of king. Raja yang suka menari, raja yang suka memuji Tuhan. Siapa? Ada yang tahu? Yuk kakak mengajak kita semua bersama-sama menaikkan pujian ini. Yuk. Boleh pakai gerakan dan menari dari rumah ya. Yuk semuanya boleh pakai gerakan dan suara yang keras dari rumah masing-masing. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Hey! Bila roh Allah ada di dalammu, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, sudah tahu kan siapa yang jadi pertanyaan kakak tadi? Siapa yang dikenal sebagai raja yang suka memuji Tuhan dan suka menari? Raja Daud. Nah, adik-adik, kalau Raja Daud saja dikenal sebagai seorang raja yang terkenal, dia suka menari, dia suka memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Anak-anak yang mengaku bahwa kita cinta Tuhan, yuk sama-sama kita suka menari dan memuji untuk Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yuk, sama-sama. Digoyangkan badannya. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Jangan lupa untuk kita tetap menari dan memuji Tuhan sekalipun adik-adik ada di rumah ya. Adik-adik, kakak tetap mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita tetap setia kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah, firman Tuhan berkata, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dalam hal yang baik, hal yang tidak baik, dalam hal yang sedih, dalam hal yang senang. Jangan lupa berkata terima kasih.
Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita memujikan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan segenap hati, sebab Tuhan yang utama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan mari katakan lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang cinta kepada Yesus, mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari katakan, aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
mau cinta Yesus, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa kita cinta dan mengasihi Tuhan. Dan kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Berikan kami roh untuk memuji dan menari bagi Tuhan, sekalipun kami ada di rumah, supaya kami belajar untuk mencintai Tuhan dari hal-hal terkecil yang dapat kami lakukan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Tema firman Tuhan hari ini yaitu persahabatan yang sejati. Sebelum kita baca, kakak mau kasih ilustrasi ya. Ada 2 orang teman. Ini sama-sama cowoknya, sama-sama laki-laki. Mereka tumbuh bersama dari kecil. Tetapi yang satu dari keluarga kurang mampu, yang satu lagi dari keluarga yang sangat mampu. Mungkin adik-adik juga pernah dan mungkin sampai sekarang mempunyai sahabat. Kira-kira di sini yang mempunyai sahabat ada enggak ya? Tentunya pasti punya. Mungkin lebih dari satu atau juga cuman satu yang benar-benar dianggap sebagai sahabat karib. Sahabat itu apa sih adik-adik? Sahabat yaitu teman baik, teman dekat di dalam saat kita susah, saat kita senang. Kita selalu ada. Kita selalu sharing, selalu bercerita sama teman kita itu, sama sahabat kita, di mana tidak semua orang tahu kepribadian kita yang paling dalam selain teman dekat kita atau keluarga kita yang terdekat, dan terlebih lagi yaitu Tuhan. Kembali ke ilustrasi tadi, kakak memberikan contoh 2 teman ini, yaitu yang satu dari keluarga yang kurang mampu, yang satu dari keluarga yang sangat mampu. Mereka meskipun perbedaan status, perbedaan karena si kaya dan si miskin, tetapi temannya ini tidak pernah membeda-bedakan. Kakak kasih nama aja, yang satunya si Amir yang kurang mampu, dan yang satunya si Anton yang lebih mampu dari si Amir. Amir ini meskipun anak orang kurang mampu, tetapi dia sangat baik, rajin, pinter. Dia suka menolong dengan teman-teman mereka yang membutuhkan. Nah, si Anton ini juga meskipun dia anak orang kaya, tetapi dia tidak pernah membeda-bedakan teman-temannya. Bahkan sesama temannya yang kaya, si Anton ini seringkali juga dipengaruhi. Ngapain sih kamu bergaul sama si Amir? Kan dia anak orang tidak punya gitu ya. Tetapi si Anton ini tetap pada pendiriannya. Karena apa? Dia menaruh kasih pada si Amir. Kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Daud dan Yonatan. Ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 2, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya.
Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, di sini yaitu Yonatan dan dia yang dimaksud yaitu Daud. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik, kita juga dapat meneladani contoh sahabat sejati antara Yonatan dan Daud, di mana Yonatan anak seorang raja, sedangkan Daud, masih ingat nggak anak siapa? Ya, anak seorang miskin, dia hanya seorang penggembala. Ya, perbedaannya sangat jauh sekali, bukan? Si kaya dan si miskin. Namun, oleh karena roh Tuhan juga ada pada mereka, antara Yonatan dan Daud. Sehingga apa? Dikatakan di ayat pertama tadi, jiwa Yonatan dan jiwa Daud terikat menjadi satu. Mereka saling mengasihi. Apa yang dimiliki oleh Yonatan, dia tidak pelit untuk memberi dan membagi pada si Daud. Ia memberikan apa yang dia punya dengan senang hati. Namanya kalau sahabat itu memberi dengan apa? Dengan pamrih enggak? Tidak ya. Yang pasti dia memberi dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sukarela. Tapi bukan dengan unsur merendahkan si Daud. Yonatan melakukannya itu karena dia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, otomatis kita ingin apa? Mendandani diri kita menjadi lebih baik, bukan? Masa ada kita, aku ingin tampil baik tapi didandani jelek, kan tidak ada ya. Yang pasti kalau kita ingin mengasihi diri kita, otomatis apapun yang kita punya, kita mau tampil lebih baik di depan banyak orang, di depan supaya orang melihat kita. Ya, tujuannya kan seperti itu. Sama seperti juga Yonatan yang mengasihi jiwanya, dia juga mengasihi Daud seperti jiwanya. Mengapa dia bisa melakukan itu? Kuncinya yaitu karena Tuhan, roh Tuhan yang membuat mereka bisa saling mengasihi antara Yonatan dan Daud. Apa yang dilakukan Yonatan sangat bagus sekali ya adik-adik. Dia memberikan apa yang dia punya. Jubah yang mahal yang dia pakai diberikan kepada si Daud. Terus apalagi yang diberikan? Ayo, selain jubah, dia memberikan baju perangnya kepada Daud. Setelah itu apa? Pedang, senjata kesayangan juga kan. Terus apa? Panah dan ikat pinggang. Kalau zaman kerajaan ya, Yonatan kan anak seorang raja, otomatis apa yang dia miliki semuanya serba mahal, serba apa? Serba bagus, serba mewah, serba indah. Ya, dan barang-barang yang dimilikinya adalah kualitas yang sangat terbaik ya. Apa yang dia miliki, dia tidak merasa, wah jangan, ini kan punyaku, ini kan kesayanganku. Nanti kalau tak kasihkan Daud, aku apa? Ini satu-satunya senjata ini senjata pusakanya dia, gitu ya. Kalau baju yang sangat dia sayangi. Mungkin adik-adik pernah atau juga pernah tapi mungkin jarang sekali ya kita temui, kita miliki seorang sahabat gitu ya,
seperti yang dilakukan Yonatan dan Daud. Contohnya tadi ilustrasinya si Amir dan si Anton. Anton dia memberikan apa yang dia punya. Dia tidak memandang si Amir itu lebih rendah, mengasihi Amir karena dia anak orang tidak punya. Tidak ya. Dia mengasihi Amir seperti dirinya sendiri. Apa yang dia punya, dia kasih ya. Mana ada orang itu memberi yang terbaik, yang terjelek, pasti yang terbaik ya. Kecuali kalau orang itu memang berniat jahat terhadap kita. Anggap aja misalnya ini yang contoh jelek ya. Si Anton ngasihi Amir sesuatu karena dia merendahkan si Amir. Alah, kamu anak orang tidak punya aja, wis tak kasih kamu ini, wis gitu ya. Terus apa? Dipamerkan ke teman-temannya gitu. Kira-kira gitu baik apa enggak? Ayo. Tentu apa? Tentu sangat tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan, terutama ya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena apa yang kita punya juga suatu saat nanti diambil oleh Tuhan ya. Kita harus bersyukur selalu. Apa yang kita miliki saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat yang Tuhan berikan dan dipercayakan kepada kita, kepada orang tua kita. Makanya kita harus hendaknya kita saling mengasihi, berbagi dengan orang lain, terutama kepada mereka yang kekurangan, yang memerlukan pertolongan kita. Sama seperti si Daud dan Yonatan. Yonatan rela memberikan apa yang dia miliki. Apa yang dia punya dia berikan tanpa pamrih, tanpa ada unsur kejahatan di balik semua itu. Dia tidak pernah berbuat mereka sesuatu yang jahat terhadap si Daud. Dia rela memberikan apa yang dia punya. Selanjutnya nanti kita bisa baca adik-adik, kalau adik-adik ya di rumah kita bisa baca kelanjutannya betapa si Daud dan Yonatan ini benar-benar saling mengasihi, benar-benar dia itu seorang sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati itu selalu ada di saat dia senang, selalu ada di saat dia susah. Beda kalau ini ya, bukan sahabat sejati, kalau hanya sekedar teman aja atau teman dekat, mungkin ada ya juga dia menganggap yang satu sebagai teman, yang dekat, yang satu menganggapnya hanya teman biasa. Cuman kadang saling ini ada pikiran untuk saling memanfaatkan ya, tetapi itu tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita contoh yang terbaik, yaitu hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain, sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah Allah sudah menanamkan pada kita lewat pengajarannya supaya kita hidup saling mengasihi. Kalau kita benar-benar kasih, ya kita harus melakukannya dengan kasih. Kita tidak boleh melakukannya dengan kok pas aku aku kasih dia juga ngasih aku, atau ada yang lebih jahat juga. Wis aku deket-deket aja dengan si kaya ini, si Anton, anggap aja ya, si Anton nanti aku pasti dikasih ini hadiah, banyak hadiah. Dia kan anak orang kaya, dikasih makanan yang enak-enak, kasih mainan, pokoknya diajak jalan-jalan deh, kemana aja, pasti seneng. Ya, tetapi tidak seperti itu ya. Antara Anton dan Amir, dia hidup dengan beriringan. Mereka hidup bersama sebagai teman, tumbuh bersama,
saling menolong, saling memperhatikan. Bahkan ketika mereka menghadapi suatu masalah ataupun dalam bahaya, si sahabat yang baik, sahabat yang sejati ini selalu menolong, selalu mendukung. Sama seperti Daud dan Yonatan. Adik-adik bisa baca di ayat pasal selanjutnya, di mana ayah Yonatan, siapa yuk? Raja Saul. Dia sangat membenci Daud. Tetapi begitu Yonatan tahu ketika ayahnya ingin mencelakai si Daud, dia kasih tahu sama Daud. Dia menghindarkan Daud dari bahaya yang akan menimpa dia lewat apa yang dirancangkan si ayahnya itu. Ya, itulah persahabatan yang sejati, di mana kita bisa mengambil teladan yang baik dalam firman Tuhan antara Yonatan dan Daud. Terlebih sahabat yang sejati yaitu siapa? Allah kita, Yesus Kristus. Kita bisa sharing kepada Allah kita bisa ngobrol sama Allah kita lewat lewat doa-doa kita kepada Allah. Kita bisa ngomong sama Bapa kita di surga. Kita bisa ngomong kepada Tuhan Yesus lewat doa kita. Kita mohon kepada Tuhan Yesus apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Asal kita juga selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, saya mengerti adik-adik, yaitu sahabat sejati, persahabatan yang sejati antara Yonatan dan Daud. Dia sudah begitu mengasihi seperti jiwanya sendiri. Ya, ungkapan seperti jiwanya sendiri itu sangat sangat dalam sekali. Kita bisa mengasihi diri kita sendiri itu sudah seringkali, tetapi mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri itu tidak mudah. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, karena Roh Tuhan ada pada kita, ada pada Yonatan dan Daud, mereka bisa melakukan. Mereka tidak memandang Yonatan anak raja, Daud anak orang miskin. Tidak ya. Mereka melakukannya seiring sejalan, sejiwa. Ya, mereka benar-benar melakukan sebagai seorang sahabat yang sejati. Firman Tuhan sampai di sini. Oh ya, ada satu ayat hafalan. Yaitu Matius pasal 22 ayat 39. Ayo kita baca. Kita buka di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Sudah ketemu belum adik-adik? Ya, Matius pasal 22 ayat 39. Kita baca sama-sama. Lalu kita renungkan dan kita hafalkan serta kita lakukan. Oke? Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Apa mau pakai gerakan? Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang toh? Ya. Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Ya, amin. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama untuk bisa menjalin suatu persahabatan yang baik, yang sejati, yang menaruh kasih kepada sesama kami, sesama manusia, terlebih di saat seperti saat ini pandemi Tuhan. Begitu banyak teman-teman di sekitar kami, mereka yang perlu membutuhkan pertolongan, mereka yang dalam kekurangan, dalam masalah, ataupun mereka yang sakit yang juga memerlukan pertolongan. Tuhan berkati setiap kami. Tumbuhkan di hati kami, di adik-adik kami untuk rasa peduli sesama teman mereka, menjalin persahabatan yang baik di antara teman-teman mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh meneladani kasih Kristus di dalam hidup kami, di mana Tuhan Yesus sudah nyatakan dalam hidup kami, untuk kami saling mengasihi sesama kami satu sama lain seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetaplah Tuhan menyertai kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.